Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang yang Bapak berikan kemarin, yaitu tentang pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau disebut CSR, peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang CSR. Menurut Saidi dan Abidin, CSR itu sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Oleh karena itu, jika tunjukkan ekonomi dan sosial dianggap terpisah dan bertentangan, hal ini merupakan pandangan yang keliru. CSR harus dilihat juga sebagai satu kesatuan yang menjadi kepedulian dengan dasar 3 prinsip. Yang pertama, triple bottom minus, seperti yang dikemukakan oleh Eckington, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu profit, perusahaan yang berorientasi untuk mencari keuntungan ekonominya. Yang kedua yaitu people, perusahaan harus memiliki kepedulian. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa dan lain-lain. Yang ketiga yaitu planet, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan keragaman hayati. Beberapa CSR memang lebih berpijak pada prinsip ini. Di sini juga saya akan menjelaskan kualitas hidup manusia. Salah satu bentuk kualitas manusia itu adalah sebagai masyarakat yang berkepentingan hidup, yang awal merupakan keluaran dari kualitas manusia. Secara teoritis, manusia yang berkualitas misalnya cerdas, yang kedua pendidikan, yang ketiga itu yang sehat, yang keempat itu akan selalu meningkatkan kualitasnya dan sekaligus meningkatkan keunggulannya sebagai anggota masyarakat dan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Di sini saya juga akan menjelaskan menurut Flash dan Ferry mengatakan bahwa terdapat banyak definisi kualitas hidup dengan jumlah yang sama, jumlah manusia. Hal ini menunjukkan kualitas hidup ini memiliki pemahaman masing-masing. Selain itu juga mengidentifikasi bahwa kualitas hidup merupakan sebuah konsep yang lebih bersifat objektif. Menurut Flash dan Perry mengelompokkan aspek-aspek kualitas hidup menjadi 5 macam. Yang pertama, aspek physical well-being, yang terdiri dari aspek kesehatan, kebugaran, keamanan fisik dan mobilitas. Yang kedua yaitu aspek material well-being, yang terdiri dari aspek pendapatan, kualitas lingkungan hidup, privasi, kepemilikan, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aspek social well-being, terdiri dari hubungan interpersonal dan kelibatan pada masyarakat. Yang keempat yaitu aspek development dan activity, yaitu terdiri dari pekerjaan, rekreasi, rumah tangga, dan produktivitas. Yang kelima yaitu aspek emotional well-being, terdiri dari mood, kepuasan, dan kebutuhan, percaya diri, dan dari agama. Di sini juga ada menurut Organization of Economic and Development atau yang disebut OECD, indikator kualitas hidup memang secara real dapat dilihat dalam tingkatan pendapatan, pendidikan, lingkungan yang sehat. Di sini juga akan saya jelaskan tentang pelaksanaan CSR di Indonesia. Program CSR yang telah dilakukan sejak tahun 2000 ini hanya memiliki 2 kategori pilihan, yaitu minimumkan dan dampak negatif kompensasi atau maksimumkan dampak positif. Di sini juga dijelaskan menurut Syifa Tania mengungkapkan bahwa dari beberapa perusahaan yang berorientasi di Indonesia, sektor migrasi pertambangan merupakan sektor paling aktif melakukan aktivitas CSR. Hal ini dikarenakan karena aktivitas dari industri migas ini memang rentan terhadap peningkatan pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Manfaat CSR bagi peningkatan kualitas hidup. Di sini menurut Rogovski dan Wibisono menunjukkan bahwa beberapa manfaat CSR. Yang pertama itu manfaat bagi individu karyawan. Yang kedua, manfaat bagi penerima program CSR. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan CSR. Baiklah, jadi saya simpulkan sedikit ya. Jadi CSR ini dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Dengan adanya CSR ini dapat bisa meringankan semua dan membangun semangat sinerga dari semua pihak secara terus menerus, dan membangun dan menciptakan kesejahteraan, kemudian mendirikan masyarakat agar menjadi tertib, dan undang-undang yang berlaku memberikan kesempatan bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR.
Mungkin hanya itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.